jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bakul Ngebul. Kang Jaja, gas Kang! Selamat siang bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Bakul Ngebul. Oke guys, masih lanjut di project restorasi Fish Air guys. Ini Kang Jejen lagi bersih-bersih ya perintilan Fish Air 2001 nih punya Mas Ismanto Ngawi guys. Ini nanti dikasih nama apa ya, Sirimba ini guys, Sirimba ya. Ini Sirimba lagi dibersihkan guys. Tadi udah dikelotok ya, udah dibakar bagian perintilannya. Ini tinggal dihaluskan saja. Jadi banyak perintilan juga yang harus diperbaiki guys. Di antaranya itu di bagian rangka, yaitu plat dudukan sayap ya. Terus juga ini guys nih, di bagian dudukan standar 2 ya. Ini baut ini patah susah, nanti dibor aja. Dibor. Ini udah jelas, tinggal dirapihin. Terus juga ini perintilannya udah dibersihkan guys. Nah, untuk proyek kita sekarang ya, kita pembongkaran di bagian pas dalaman mesin punya Mas Apri Aji guys, Fish Air 2003. Kemarin udah kita lepas ya bagian blok kopling sama blok magnetnya. Ternyata udah kita buka ya guys. Nah, ini untuk di bagian pistonnya udah operasi 125 ya guys. Operasi 125. Boringnya ini boring KW ya teman-teman, atau lokal ya. Ini bukan original guys. Ini operasinya udah 125 guys. Nah, ya kelihatan ya teman-teman, 125. Boringnya boring KW, dan juga di bagian ruang bilasnya sudah dimodifikasi ya. Ini udah nempel lem-lem portingnya ya teman-teman. Nah, di bagian rumah kopling ini udah dimodifikasi juga ya teman-teman. Ini udah pakai air eking guys. Kalau di bagian gigi rumah kopling tetap ya ini punya Fish Air. Nah, ini rumah koplingnya ini udah dimodifikasi. Ini udah pakai air eking guys. Lihatin segede gini ya. Ini mepet banget nih di sininya guys. Kita lihat perbandingannya guys. Kalau Fish Air atau Poswan. Nah, kalau Poswan segini guys. Tuh ya teman-teman. Tuh beda banget guys. Jadi kurang lebih perbedaan lebar rumah koplingnya itu kurang lebih 1 cm guys ya. 1 cm perbedaannya tuh segini guys. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan cek bagian dalamnya ya teman-teman. Kita bongkar sekalian, nanti kita pergantian untuk setang piston. Nah teman-teman ya, ini juga bekas dimodifikasi ya, karena ini tidak PNP, harus tetap ada perubahan di bagian kaki empatnya ya teman-teman. Terus juga ganjel ringnya, nah 2 ring seperti ini guys. Ini karet koplingnya juga udah omblak seperti ini. Nah, dengeran ya. Tuh. Kurang lebih ini gesernya 1,5 cm guys.
di ganjel belakang rumah kopling juga 2 ring seperti ini ya teman-teman. Ini harusnya ini kalau yang punya aslinya PCR itu 1. Nah ini gigi pompa olinya juga udah pakai PCR Sporty ya teman-teman. Ini gigi pompa olinya cekung ya seperti ini. Kalau asli full clothnya itu rata ya teman-teman. Ini bawaannya PCR Sporty. Kipas. Oke guys, itulah dia ya suaranya dari kanal Pojril. Oke, guys, untuk progres kita hari ini pembongkaran
bagian mesin alhamdulillah udah kebongkar semua ya teman-teman. Kita udah tahu minus dari kondisi mesin seperti apa ya teman-teman. Dan setelah kita lakukan pembongkaran itu sama seperti yang lain juga ya teman-teman, karena ownernya menginginkan mesin itu adem lagi, tenaganya enak lagi. Tentunya perlu juga pergantian di bagian plat mesin ya teman-teman. Ini karena kondisi mesinnya udah banyak modifikasi juga ya teman-teman. Di antaranya ini rumah kopling satu set ya, sama lawan kaki empatnya itu. Ini udah menggunakan rumah kopling dari RE King guys. Ini modifikasi ya, modifikasi dari bengkel juga guys. Nah ini rumah koplingnya udah pakai RE King. Ini sebenarnya tidak PNP ya teman-teman. Ini ada yang perlu dimodifikasi ya di bagian rumah koplingnya dan juga di bagian kaki empatnya. Ini juga bekas bubut-bubutan seperti ini ya teman-teman. Karena kalau secara original bawaan RE King itu tidak bisa dipasangkan di motor Peace Air atau Post One ya teman-teman. Ini rumah koplingnya bakalan kita ganti juga. Nah ini di bagian karet gearnya juga udah omblak ya teman-teman. Ini kurang lebih gesernya itu 1,5 cm nih guys, gesernya ya. Terus juga kaki empat ini bakalan kita ganti juga ya. Nanti kita pakai yang aslinya lagi ya, punya Peace Air, juga kampas kopling, plat kopling, per koplingnya juga. Terus di bagian blok silinder atau boring ya teman-teman, ini udah oversize 125. Ini blok boring KW guys ya, bukan original. Biasanya ya yang KW itu tidak kuat untuk dibawa jalan jauh ya teman-teman. Biasanya itu pada saat mesin panas itu ada perubahan di bagian piston ya teman-teman. Yang signifikan itu bunyi kasarnya itu timbul pada saat mesin panas ya teman-teman. Nah ini kita udah siapkan ya boringnya yang original asli dari Yamaha juga. Terus juga di bagian ini stang piston nanti bakalan sama ganti juga ya teman-teman, pakai yang original karena ini yang terpasang ini bukan ori ya teman-teman. Juga udah timbul bunyi kletek-kleteknya. Nah untuk di bagian bearing ya kita sama ganti semua, bearing rasio 4 piece dan 2 piece bagian bearing truk as ini bakalan kita ganti semua. Terus juga bagian seal komplit juga kita ganti ya teman-teman, diantaranya seal truk as kiri kanan, seal gear, seal operan gigi, seal selah, dan juga seal setut kopling ya teman-teman. Itu bakalan kita ganti semua satu set sealnya. Oke, untuk bagian mesin seperti yang lain juga ya teman-teman, karena ownernya itu menginginkan itu mesinnya standar lagi, adem lagi, pokoknya normal lagi ya teman-teman. Oke guys, untuk progres kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita nanti lanjut lagi di progres kita berikutnya. Untuk project restorasi F1ZR si Liuji ini berarti tinggal kita pemasangan atau pergantian part mesin ya. Nanti kita mau pasang dulu stang pistonnya, kemudian kita langsung gaskin lagi untuk pergantian part dalam bagian mesin Siluji. Oke guys, sampai jumpa di progres kita berikutnya. Saya ucapkan selamat sore, salam ngebul dari Bakul Ngebul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Bakul Ngebul. Kang Jaja,